Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audiel Zena Safira dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah Indonesia berjudul Kerajaan Majapahit. Terima kasih kepada guru pembimbing Buria Rosita SPD MPD yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. 1. Letak dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kartanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Raden Wijaya dengan bantuan Wiraraja yang justru mendukungnya untuk bertahta, mulai mengumpulkan kekuatan. Kesempatan ini bersambut dengan datangnya tentara Cina yang dikirim untuk menghukum Kartanegara. Melalui ini, Raden Wijaya pernyataan kesetiaan kepada Cina dan memohon bantuan untuk menumpas Jayakatwang yang disebut sebagai penerus Kartanegara. Jayakatwang menyerah di hadapan pasukan Cina, dan setelah itu Raden Wijaya berganti menumpas tentara Cina. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kartarajasa pada tahun 1293 Masehi. Letak Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik di sekitar tepi Sungai Berantas, berdalih sebagai kerajaan-kerajaan, karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singosari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Aurelia Arifin Saputri dari kelas 10 MIPA 7 absen 12. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya 1293 sampai 1309. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Sebagai seorang raja yang besar, Raden Wijaya memperistri 4 putri Kartanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara, sedangkan dari Gayatri, Raden Wijaya mempunyai 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Para pengikut Raden Wijaya yang setia dan berjasa dalam mendirikan Kerajaan Majapahit diberi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, tetapi ada saja yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya. Hal ini menimbulkan pemberontakan di sana-sini. Pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1295 yang dilakukan oleh Ranggalawe atau Paranggalawe, Bupati Tuban. Ranggalawe memberontak karena tidak puas terhadap kebijaksanaan Kertarajasa yang dirasa kurang adil. Kedudukan Patih Majapahit seharusnya diberikan kepadanya, namun oleh Kertarajasa kedudukan itu telah diberikan kepada Nambi atau anak Wiraraja. Pemberontakan Ranggalawe dapat ditumpas dan ia tewas oleh Kebo Anabrang, Lembu Sora, sahabat Ranggalawe. Karena tidak tahan melihat kematiannya, kemudian membunuh Kebo Anabrang. Peristiwa itu dijadikan alasan Mahapatih yang mempunyai ambisi politik besar di Majapahit menyusun strategi agar raja bersedia menghukum tindakan Lembu Sora. Lembu Sora membangkang perintah raja dan mengadakan pemberontakan pada tahun 1298 sampai 1300. Lembu Sora gugur bersama sahabatnya Jurudemung dan Gajah Biru. Selanjutnya, Sri Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Setelah Raden Wijaya mangkat, digantikan putranya yang bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jayanegara. Kalagemet sudah diangkat sebagai raja muda sejak ayahnya yang masih memerintah. Ternyata Jayanagara adalah raja yang lemah. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya terus dirongrong oleh sejumlah pemberontakan. Pada tahun 1316 timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Nambi yang menjabat Rakrian Patih Majapahit.
Nambi memusatkan kekuatannya di daerah Lumajang dan Pajarakan. Pemberontakan Nambi mendapatkan dukungan dari ayahnya, yaitu Wiraraja, Raja Jayanegara atas nasihat Mahapati memerintahkan Lumajang dan Pajarakan digempur sampai hancur. Terjadi pertempuran sengit dan Nambi pun gugur. Keadaan belum pulih. Terjadi lagi pemberontakan semi pada tahun 1318, setahun kemudian. Terjadi pemberontakan Kuti. Semi dan Kuti adalah 2 orang dari 7 Dharmaputra. Pemberontakan inilah yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan Majapahit. Jayanegara terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke Badandir di bawah perlindungan pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Setelah raja dalam keadaan aman, Gajah Mada kembali ke Majapahit untuk melakukan pendekatan kepada rakyat. Ternyata masih banyak rakyat yang memihak raja dan Gajah Mada pun berhasil menanamkan rasa kebencian kepada Kuti. Dengan strategi yang itu, Gajah Mada mengadakan serangan secara tiba-tiba ke pusat kerajaan. Pasukan Kuti dapat dihancurkan dan Kuti tewas dalam pertempuran itu. Setelah keadaan benar-benar aman, Jayanegara pulang ke ibu kota untuk meneruskan pemerintahannya. Karena jasanya yang besar, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. 2 tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Patih Daha menggantikan Arya Tilan tahun 1321. Pada tahun 1328 terjadilah musibah yang mengejutkan. Raja Jayanegara dibunuh oleh Tanca, yaitu seorang tabib kerajaan. Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Peristiwa itu disebut Patanca. Jayanegara didamakan di Candi Srenggapura di Kapopongan. Terjadi pertempuran sengit dan Nambi pun gugur. Keadaan belum pulih. Terjadi lagi pemberontakan semi pada tahun 1318, setahun kemudian. Terjadi pemberontakan Kuti. Semi dan Kuti adalah 2 orang dari 7 Dharmaputra. Pemberontakan inilah yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan Majapahit. Jayanegara terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke Badandir di bawah perlindungan pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Setelah raja dalam keadaan aman, Gajah Mada kembali ke Majapahit untuk melakukan pendekatan kepada rakyat. Ternyata masih banyak rakyat yang memihak raja dan Gajah Mada pun berhasil menanamkan rasa kebencian kepada Kuti. Dengan strategi yang itu, Gajah Mada mengadakan serangan secara tiba-tiba ke pusat kerajaan. Pasukan Kuti dapat dihancurkan dan Kuti tewas dalam pertempuran itu. Setelah keadaan benar-benar aman, Jayanegara pulang ke ibu kota untuk meneruskan pemerintahannya. Karena jasanya yang besar, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. 2 tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Patih Daha menggantikan Arya Tilan tahun 1321. Pada tahun 1328 terjadilah musibah yang mengejutkan. Raja Jayanegara dibunuh oleh Tanca, yaitu seorang tabib kerajaan. Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Peristiwa itu disebut Patanca. Jayanegara didamakan di Candi. 3. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan atau mata pencaharian yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Contohnya seperti pengrajin emas, perak, penjual minuman, dan tukang daging. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Menurut catatan pedagang Tiongkok bernama Wang Tayuan, komoditas ekspor Jawa pada zaman Majapahit meliputi lada, kain, garam, dan burung kakak tua. Sementara barang yang diimpor atau didatangkan seperti emas, mutiara, perak, keramik, sutra, dan barang dari bahan besi. Mata uang yang digunakan dibuat dari bahan campuran perak, tembaga, timah putih, dan timah hitam. Yang lebih menakjubkan lagi,
Berdasarkan catatan birawan Katolik Roma berasal dari Italia bernama Ordorico dan Perdonen, ia pernah mengunjungi Jawa pada tahun 1321 dan menyebutkan bahwa di istana Jawa penuh dengan perhiasan emas, permata, dan perak. Ada dua faktor yang menyebabkan kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit bisa dikatakan makmur. Pertama, terdapat daerah yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian tanam padi, yakni lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur. Faktor kedua adalah adanya pelabuhan-pelabuhan di Pantura atau pantai utara Jawa yang memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Majapahit. Pelabuhan tersebut merupakan tempat berkumpulnya komoditas rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku. Adanya pelabuhan rempah-rempah tersebut merupakan sumber pemasukan Majapahit, yakni dari pajak. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa banyak pedagang asing berkumpul di pelabuhan tersebut, seperti dari Cina, India, Khmer, dan Siam. Pajak dikenakan kepada pedagang asing yang melakukan transaksi perdagangan maupun yang menetap semi permanen. Pajak merupakan sumber pemasukan penting bagi Kerajaan Majapahit. Untuk itu, Majapahit memiliki pejabat sendiri dalam hal mengurusi para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Dwi Satrio, absen 24 kelas MIPA 7, akan menerangkan tentang kehidupan sosial budaya di Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebut bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan, demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Candi. Banyak candi peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Brahu, Candi Bentar, Waringin, Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan makam Turoloyo di Trowulan. 2. Kesultanan. Zaman Majapahit, bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan Majapahit akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fadil Aflah dari kelas 10 MIPA 7, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit dan sejarah peninggalan Majapahit. Yang pertama, keruntuhan Kerajaan Majapahit. Berbagai penyebab kemunduran dan hingga hancur dari Kerajaan Majapahit antara lain: 1. Tidak ada tokoh pengganti yang berwibawa sesudah Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi dan Gajah Mada 1364 Masehi. Yang kedua, Perang Parekrek atau Perang Saudara antara Kusuma Wardani dengan Bre Wirabumi. Perang Parekrek berlangsung berkepanjangan dan menyebabkan Majapahit menjadi lemah. Yang ketiga, banyak negeri bawahan Majapahit yang berusaha melepaskan diri. Yang keempat, berkembangnya agama Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa telah mengurangi dukungan terhadap kerajaan Majapahit. Yang kelima, munculnya kerajaan Islam Demak. Raja Majapahit yang terakhir ialah Girinda Wardana Dyah Rana Wijaya. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi dijelaskan dalam Candra Sengkalayang berbunyi, Sirna ilang kertaning bumi. Dengan adanya peristiwa perang saudara antara Dyah Rana Wijaya dengan Bre Kahuripan, selain itu, keruntuhan Majapahit disebabkan karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber-sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Sumber-sumber sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu yang pertama adalah candi. Candi terdiri dari beberapa, yaitu Candi Tikus, yang kedua Candi Ceto, yang ketiga Candi Sukuh, yang keempat Candi Bajang Ratu, yang kelima Candi Uringin Lawang, yang keenam Candi Jabung,
Yang ke-7 Candri Brahu, yang ke-8 Candi Pari, yang ke-9 Candi Surwana, yang ke-10 Candi Wringin Branjang. Kemudian ada prasasti. Yang pertama Prasasti Kadudu pada tahun 1294 Masehi. Yang kedua Prasasti Sukamerta pada tahun 1296 Masehi. Yang ketiga Prasasti Balawi pada tahun 1305 Masehi. Yang keempat Prasasti Canggu pada tahun 1358 Masehi. Yang kelima Prasasti Bilukluk 1, 2, dan 3. Yang keenam Prasasti Karang Bogem pada tahun 1387 Masehi. Yang ketujuh Prasasti Katiden pada tahun 1392 Masehi. Yang kedelapan Prasasti Waringin Pitu pada tahun 1447 Masehi. Dan selanjutnya ada kitab. Yang pertama adalah Kitab Paranton, yang kedua ada Kitab Negara Kertagama, yang ketiga Kitab Sundayanan, yang keempat Kitab Usaha Jawa, dan yang terakhir ada Kidung. Kidung atau syair juga termasuk sumber sejarah yang ditinggalkan sebagai bukti pernah berdirinya sebuah kerajaan. Kerajaan Majapahit memiliki kidung yang mengandung pesan hingga kisah tentang peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Majapahit. Terdapat beberapa kidung yang menceritakan tentang Majapahit, yaitu Kidung Harsawijaya, Sundawana, dan Panjiwijaya Krama.